Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 21 Februari 2021. 1. Pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada, serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Menindaklanjuti surat dari Bupati, maka ibadah minggu akan dilaksanakan secara online. Jemaat dimohon beribadah secara mandiri di rumah masing-masing dengan panduan liturgi yang disediakan atau melalui ibadah streaming YouTube di channel GKJ Klaten pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Mohon perhatian dan maklum adanya. Kedua, pengunduran diri. Memperhatikan surat pengunduran diri dari anggota majelis atas nama Bapak B. Suratno dan Bapak Sumartono dari Blok 3, maka mulai bulan Februari 2021, saudara-saudara tersebut sudah tidak ikut dalam pelayanan kemajelisan. Tugas kemajelisan mulai bulan Februari sampai terpilihnya majelis pengganti di Blok 3 akan didampingi oleh Bapak Heru Ratmanto dari Blok 1 dan Ibu Titi Suwati dari Blok 2. Mohon perhatiannya. 3. Panitia Pembangunan Pepantan Tegalyoso. Majelis GKJ Klaten dalam sidangnya telah mengangkat Panitia Pembangunan Pepantan Tegalyoso sebagai berikut. Ketua Bapak Pariyati, Sekretaris Bapak Nova Wijanarko,
Bendahara Bapak Eko Purnomo, dan dibantu oleh beberapa seksi. 4. Hasil keputusan sidang majelis terbuka tanggal 10 Februari 2021. 1. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan APBG tahun 2020 dan menyetujui RAPBG tahun 2021. 2. Menyetujui rencana kerja Majelis GKJ Klaten sesuai dengan Renstra tahun 2021, yaitu menjadi gereja yang semakin bersaksi dan melayani melalui digital teknologi. 3. Ibadah masih akan dilaksanakan secara online streaming melalui kanal YouTube GKJ Klaten sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian setelah melihat perkembangan pandemi COVID-19. 4. Sesuai dengan hal tersebut di atas, GKJ Klaten mencanangkan untuk go digital mulai tahun 2021 dengan 1. Menjadikan web GKJ-Klaten.org menjadi salah satu pusat informasi perihal pelayanan di GKJ Klaten. 2. Membuat radio internet Kemangi On 7, radionya GKJ Klaten yang online selama 24 jam menjadi tempat untuk pemeliharaan iman dan hiburan dengan lagu-lagu rohani. Ketiga, sarasehan, bedstone, dan sebagainya yang merupakan kegiatan gerejawi akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. 4. Segala macam penggandaan kertas termasuk liturgi dan warta gereja akan dicetak secara terbatas. Selanjutnya jemaat dapat langsung mendownload di web gkjklaten.org. 5. Atestasi. Majelis GKJ Klaten sudah mengirim surat pindah ke GKJ Kebenarum untuk 1. Keluarga Bapak Ibu Andri Kristanto beserta 2 yang tadinya warga Blok 4. Kedua, Ibu Ripka Sihtina dan Saudara Jekti Mumpuni yang tadinya warga Blok 4. 6. Persembahan yang dibuka tanggal 14 Februari 2021. Persembahan mingguan. Ibadah rumah Rp2.058.000, persembahan tahunan Rp410.000, persembahan perjamuan kudus Rp5.000, persembahan bulanan Rp80.000, persembahan istimewa dari warga Blok 1 Kelompok 2 Rp200.000, dari warga Blok 2 Kelompok 2 Rp2 juta, jumlah Rp2.200.000, persembahan perpuluhan, NN Blok 5 Rp50.000, NN Rp80.000, NN Blok 1 Kelompok 3 Rp200.000, jumlah Rp330.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang memimpin ibadah saat ini, Bapak Pendeta Dr. Andes Dwi Eko Abriwiono, SH MPDK, menggunakan liturgi Minggu Prapaskah pertama. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat. Jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak pernah putus untuk mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan
dari NKB 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Salam Rahayu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat yang ke-10 berkata demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 161, bait yang ketiga dan kelima, segala kemuliaan. Bagimu penebus
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asyik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah-Nya kepada kita. Kami undang jemaat untuk berdiri.
Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya di dalam Roma 3 ayat 23-24 yang demikian firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, dengan tetap berdiri, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan yang keempat. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa untuk pelayanan firman. Kita satukan di dalam doa. Mari kita berdoa. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus dan yang bertahta di kerajaan surga yang mulia dan kekal. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan seluruh ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan selama kami menjalani kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, berupa kesehatan, keselamatan, bahkan kecukupan berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pula pada kesempatan ini, kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam ibadah yang Kau khususkan pada pagi hari ini. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami menyadari Tuhan bahwa raga, hati, dan pikiran kami masih memiliki banyak kekurangan, masih sering berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak. Namun Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana seorang bapa kepada anaknya. Untuk itu, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi Sinode GKJ yang sedang berulang tahun yang ke-90 pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja yang bernaung di dalamnya, dan gereja-gereja tersebut dapat saling kerjasama dalam pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya tempat ini, di mana gereja yang tengah kami pakai untuk ibadah ini, menjadi gereja yang semakin baik ke depannya. Dan kami memohon supaya para pelayan-pelayan gereja, baik itu majelis, pendeta, karyawan,
anggota-anggota komisi dan panitia-panitia beserta keluarganya diberi kemampuan untuk melayani dengan ketulusan. Dan Tuhan jauhkan dari berbagai sakit penyakit. Dan Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kami. Kepada jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang sudah adiuswo, kami doakan Tuhan berkenan memberkati dan menyertai di setiap langkah kehidupannya. Yang masih belajar, berikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Yang bekerja, diberkati pekerjaannya, dan yang sudah sepuh Tuhan, berikan keteguhan iman dan kesehatan yang prima. Jikalau ada yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih, agar dapat segera sembuh dari penyakitnya. Bagi yang sedang berduka, Tuhan memberi penghiburan, dan yang sedang mengalami problem dalam kehidupannya, Tuhan berkenan memberikan kelepasan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara tercinta ini, di mana Tuhan pada saat ini bangsa negara ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Berikan pengampunan kepada para pemimpin bangsa ini dan berikan kemampuan Tuhan, mulai dari presiden dan jajarannya sampai ke tingkat wilayah di seluruh penjuru tanah air, terlebih dalam melayani dan menanggulangi penyebaran COVID ini. Tuhan memberi kemampuan, terlebih pelaksanaan vaksin yang sedang berjalan. Mohon berkat-Mu agar semua upaya yang dilakukan pemerintah dapat berjalan sesuai yang sudah diprogramkan dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Tuhan, pada ibadah ini dalam rangka HUT Sinode ke-90, kami akan mendengarkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Dwi Eko Abriwiono dari GKJ Kawonganten Cilacap dalam rangka tukar pelayanan. Untuk itu Tuhan, berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini dan memberkati pula kami yang akan mendengarkannya. Dengan sukacita kami siap mendengarkan ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana dalam bacaan hari ini secara leksionari ada 4, namun yang akan kami bacakan dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai 15 yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu.
Puji syukur pada hari ini kita dapat beribadah kembali. Dan salam kepada anak-anak, remaja, pemuda, dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka hari ulang tahun Sinode yang ke-90 tahun, di mana saat ini akan diadakan tukar pelayanan firman, atau sering kita sebut tukar mimbar. Di mana yang melayani pada saat ini untuk GKJ Klaten yaitu Bapak Pendeta Dwi Eko Abriwiono dari GKJ Kawunganten Cilacap. Untuk itu kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Masih di tengah-tengah pandemi COVID, kita diajak untuk melihat kembali janji Allah kepada umatnya. Masih adakah nilai janji yang saling kita hormati, sehingga janji tersebut layak untuk ditunggu hasilnya? Jemaat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Namun demikian, sebuah perjanjian akan tidak berlaku jika salah satu pihak ingkar janji. Maka nilai sebuah perjanjian akan bertahan lama jika masing-masing pihak tidak mudah tergoda untuk ingkar janji. Saudara, perjanjian antara Allah dan Nuh dalam Kejadian 9 menyangkut 3 aspek penyelamatan, yaitu yang pertama, perjanjian Allah dengan Nuh dan anak-anaknya, Kejadian 9 ayat 1-7. Yang kedua, perjanjian Allah dengan keturunan Nuh dan segala makhluk hidup, Kejadian 9 ayat 8-11. Dan yang ketiga, tanda perjanjian Allah kepada Nuh, anak-anak, keturunannya, serta makhluk hidup di bumi, itu di Kejadian 9 ayat 12-17, berupa busur Allah atau pelangi yang ditaruh di awan. Seperti halnya disampaikan di depan, bahwa sebuah perjanjian harus dihormati, dihidupi oleh pihak-pihak yang membuka perjanjian tersebut. Kitab 1 Petrus 3 merupakan nilai-nilai perjanjian yang harus dihidupi, yaitu gereja dalam lingkup keluarga wajib saling menghargai. 1 Petrus 3 ayat 1-7. Yang kedua, gereja dalam lingkungannya harus hidup dalam kasih dan damai. 1 Petrus 3 ayat 8-12. Dan yang ketiga, gereja yang wajib mempraktekkan cara hidup yang benar walau menderita. 1 Petrus 3 ayat 13-17. Dan yang keempat, gereja yang ikut menanggung penderitaan. 1 Petrus 3 ayat 18-22. Surat kiriman Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil meliputi Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia adalah nama-nama provinsi di bawah kekuasaan Romawi. Pada saat itu, Romawi dipimpin oleh Kaisar Domitianus sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Kehidupan kekristenan di sana saat itu sedang dirongrong oleh kehidupan dengan model hidup yang hedonis. Orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, pemfitnah, penyembahan berhala. Justru Rasul Petrus mengingatkan jemaat agar tetap teguh berpegang erat pada nilai-nilai perjanjian.
tersebut di ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kita juga pernah mendapatkan baptisan. Baptisan diyakini sebagai tanda bagi umat Kristen masuk dalam persekutuan karya penyelamatan Allah. Jadi di dalam karya penyelamatan Allah, umat milik Allah diajak untuk menjaga nilai-nilai perjanjian, walaupun badai kehidupan senantiasa menerpa hidup umat. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dia menjaga nilai-nilai perjanjian dengan tetap teguh di tengah pencobaan setelah 40 hari berpuasa. Tertulis di ayat 12 dan 13, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Sungguh tidak sedikit dampak mengenai kehidupan kita. Dari sisi kesehatan sampai sektor ekonomi dan keuangan sangat tertimpa persoalan tersebut. Dan kita bersama-sama diajak untuk mengingat kembali nilai-nilai perjanjian antara kita dengan Kristus pada saat kita mendapatkan pelayanan baptisan. Di situ ada perjanjian. Saat kita mendapatkan pelayanan pengakuan percaya, pernikahan, dan mungkin saat kita mengaku dosa di hadapan Allah, di situ ada perjanjian. Semua itu sungguh kita perlu ingat lagi, ada nilai-nilai perjanjian yang harus kita hidupi. Tidak cukup kita ingat, tapi harus kita hidupi. Kristus yang telah mati untuk menanggung dosa kita, pengorbanannya begitu besar. Tentu belum sebanding dengan derita dan sengsara yang harus kita tanggung saat ini. Maka kita pun diajak untuk tetap memiliki spiritualitas di tengah-tengah derita dan sengsara kita. Maka marilah kita bersama bertahanlah saat menghadapi berbagai kerepotan hidup. Inilah jalan derita yang kita tapaki dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tentu kita tidak sendirian, namun Kristus senantiasa beserta kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki saat teduh setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh indah pengajaran-Mu Tuhan saat ini. Biarlah dalam kehidupan ini kami senantiasa berpengharapan selalu dalam perjanjian Allah dan seturut dengan kehendak Tuhan. Firman ini kami terima sebagai tuntunan kami dalam menjalani masa-masa Prapaskah, terlebih dalam menjalani sisa kehidupan kami. Karena Sang Kristus, firman ini kami terima.
Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada di sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat masing-masing yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Seraya kita mengumpulkan persembahan, diiringi dari Kidung Jemaat 403, bait kedua dan ketiga. Hujan berkat kan tercurah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan persembahan di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah menyertai di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami di hadapan-Mu, baik itu persembahan mingguan, bulanan, ataupun persembahan-persembahan istimewa lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu sebagai sarana kami memuliakan nama Tuhan melalui umat-Mu yang ada di gereja ini. Ya Tuhan, layakkanlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru dan permohonan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dituliskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, maka marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan kita. Mana kita akan menyanyikan dari nyanyian pujian yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Mungkin langitmu tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat. Janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.